Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan sedikit mempresentasikan materi dengan topik saluran komunikasi politik. Kami terdiri atas 6 anggota yang terdiri dari yang pertama Lucia Putri Hormukin, yang kedua ada Muhammad Guntur Pisaka, yang ketiga Elizabeth Lanang, yang keempat Melanie Sinta Bahasa sendiri, yang kelima ada Herni Lauk, yang terakhir ada Christine Melin Habagia. Oke, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman presenter untuk melanjutkan materi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat pengertian saluran komunikasi politik. Apa itu saluran komunikasi politik? Secara umum, saluran komunikasi politik dapat diartikan sebagai alat atau sarana penyampaian pesan. Nah, pesan di sini baik dalam bentuk lambang, gambar, kata, ataupun tindakan, dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut. Selain hal tersebut, manusia juga merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Slide selanjutnya. Kita masuk pada jenis saluran komunikasi politik. Yang pertama ada komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik, penyiaran, dan media online atau internet. Contoh komunikasi massa atau berita di media. Yang pertama, siaran di radio dan televisi, dan juga postingan di media online. Sedangkan, menurut beberapa ahli seperti John R. Bittner, sebagaimana dikutip dari buku Komunikasi Massa tahun 2016 karya Khosarial Romli, Bittner mendefinisikan bahwa komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Dan juga menurut Gepner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan pada teknologi, lembaga, dari arus pesan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Oke, selanjutnya jenis-jenis media massa. Yang pertama ialah media cetak atau print media. Contohnya seperti koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Yang kedua, ada media elektronik atau elektronik media. Contohnya seperti radio, televisi, dan film. Radio dan televisi disebut juga media penyiaran atau broadcast media. Yang ketiga, media online atau online media atau cybermedia. Media online disebut juga media daring atau dalam jaringan, media internet atau media siber adalah media massa yang dapat kita temukan atau disajikan di internet atau situs web. Media online disebut juga situs berita atau news site atau portal berita atau news portal seperti Republika Online, Detik.com, Kompas Cybermedia, dan FIFA.co.id. Selanjutnya, fungsi media massa. Yang pertama, dengan kemampuan media massa membentuk pendapat umum, aktivitas para pemimpin negara, politisi, dan para pengambil kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dengan peran media. Di satu sisi, media dapat menyebarluaskan informasi dan ide-ide baru kepada pengambil keputusan, sebaliknya pejabat pemerintah, politisi, dan usahawan menjadikan media sebagai saluran untuk memperkenalkan gagasan-gagasan mereka kepada anggota masyarakat. Begitu besarnya pengaruh media massa dalam pembentukan pendapat umum, sehingga 9 dari 10 orang Amerika percaya bahwa media memiliki pengaruh yang tinggi dalam pembentukan pendapat publik. Fungsi media massa yang kedua, media massa memiliki posisi yang sangat strategis, baik sebagai alat komunikasi, juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menumbuhkan citra. Komunikasi politik modern dapat disebut antara lain komunikasi yang dilakukan melalui internet, media massa ataupun media-media baru yang di dalamnya terdapat beragam kepentingan yang disalurkan dengan menggunakan media tersebut. Media komunikasi massa menekankan adanya komunikasi satu kepada banyak, bisa dengan melalui komunikasi tatap muka langsung, komunikator dengan kahlayak ramai, atau lain sebagainya. Seperti contoh komunikasi massa ketika adanya pidato presiden yang disiarkan melalui televisi ataupun kegiatan-kegiatan semacam konversi pers.
Oke, baik, selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Yang pertama kita akan bahas pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini seperti percakapan antar dua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi buatan Dr. Randus Syahrul Abidin MA, ada beberapa pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Joe Ayres. Menurut Joe Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dan mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Yang kedua, menurut Dean Dallon. Menurut Dean Dallon, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, menurut Dallon Johannessen. Dallon Johannessen menjabarkan komunikasi antar pribadi ketika orang-orang bertatap muka secara langsung, melakukan interaksi, dan berfokus pada pertukaran verbal dan non-verbal. Slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi komunikasi interpersonal sebagai saluran komunikasi politik. Nah, yang pertama, ada dua saluran utama komunikasi interpersonal yang membawa belajar politik, yaitu keluarga dan lingkungan yang terdiri atas kawan-kawan dekat dan akrab yang dikenal sebagai kawan sebaya. Kebijaksanaan konvensional pernah mengatakan bahwa tetap merupakan fakta yang tak diragukan bahwa keluarga adalah lembaga sosial primer di semua negeri. Sebagai kesimpulan umum bahwa keluarga adalah sumber terpenting bagi belajar politik. Hal ini ditunjang oleh temuan tentang banyaknya kesamaan di antara orientasi politik yang orang tua dan anaknya. Yang kedua, dalam menaksir bagian yang dimainkan oleh keluarga dalam belajar politik diperlukan hal-hal yang dipelajari oleh keluarga maupun bagaimana terjadinya proses belajar itu. Sebagai bagian dari pengaruhnya terhadap anak, keluarga juga mengkomunikasikan pertimbangan politik. Nah, selain mengkomunikasikan lambang, identitas, dan mempertimbangkan pada anak, keluarga juga menanamkan informasi politik. Terdapat saling lingkup yang kentara antara tingkat pengetahuan politik yang dimiliki oleh orang tua dan anak. Yang ketiga, selain itu, konteks personal atau antar pribadi maupun antar kelompok merupakan saluran politik yang penting untuk diperhatikan berdasarkan dua alasan. Pertama, karena saluran ini tidak seluruhnya melibatkan media massa dan organisasi politik dalam pelaksanaannya. Yang kedua, karena saluran ini merupakan basis pengembangan suatu teori komunikasi yang penting. Basis teori komunikasi yang terpenting yang dimaksud adalah teori arus satu langkah komunikasi yang dirintis oleh Lazarus, Bacon, Garrett berdasarkan studi mereka tentang perilaku voting. Baik, selanjutnya di sini adalah komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Ronald Law mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah satu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dalam hubungan investor dalam organisasi. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses komunikasi dalam suatu jaringan atau organisasi yang melibatkan beberapa orang atau kelompok. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi sebagai saluran komunikasi politik. Organisasi terpenting bermaksud mempengaruhi
belajar politik sejak dini ialah sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, orang boleh menjadi anggota berbagai organisasi, lembaga keagamaan, partai politik, kelompok kewarganegaraan, golongan yang berpengaruh, dan kelompok kerja yang semuanya mempengaruhi belajar politik pada masa dewasa. Namun konsekuensi yang tepat dari saluran organisasi setelah tahun-tahun sekolah merupakan subjek yang relatif sedikit diriset. Selanjutnya, jaringan komunikasi dari organisasi menggabungkan sifat-sifat dari saluran komunikasi massa maupun komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi organisasi terdapat dua tipe umum saluran komunikasi, yakni saluran internal dan saluran eksternal. Proses saluran komunikasi birokratik internal memiliki 3 aspek. Nah, yang pertama, orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Yang kedua, keputusan dan dasar alasannya harus disebarkan agar anggota-anggota organisasi itu melaksanakannya. Nah, yang ketiga, ada saluran-saluran untuk pembicaraan keorganisasian, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan. Hal ini akan menciptakan keanggotaan yang bermakna dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung. Nah, selain itu, ada pula saluran komunikasi eksternal, misalnya media ini mencakup saluran untuk berkomunikasi kepada warga negara pada umumnya, serta jawatan-jawatan organisasi pemerintahan lainnya. Dilihat dari teori komunikasi organisasi, bahwa komunikasi itu sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 10 yang berkaitan dengan topik saluran komunikasi politik. Sekian dan terima kasih.